Selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas pertandingan antara Wolves versus Chelsea yang dimenangkan Wolves dengan skor 2-1. Ini adalah kekalahan kedua secara berturut-turut bagi Chelsea dan sebuah kemenangan berharga bagi Wolves karena di dua game sebelumnya mereka kalah, salah satunya lawan Liverpool saat mereka kalah telak dengan skor 4-0. Yang menarik, Wolves bisa menang lawan Arsenal dan kemudian sekarang lawan Chelsea dengan skor yang sama. Tapi bedanya lawan Arsenal mereka bisa menang di kandang Arsenal dengan skor 1-2. Sekarang lawan Chelsea mereka bisa menang dengan skor 2-1. Pencetak golnya juga sama, Podence dan juga Neto. Apa sih yang sebetulnya menjadi masalah bagi Chelsea? Teman-teman harus pahami dulu bahwa Chelsea juga mengalami masalah dengan kebugaran para pemainnya, terutama yang berada di lini depan. Silih berganti mereka mengalami cedera. Ada juga beberapa pemain yang mengalami cedera di lini pertahanan dan juga di lini tengah. Ini adalah wajar ya, persoalan yang dialami oleh Chelsea karena juga dialami oleh klub-klub lain yang merupakan klub-klub besar di EPL. Jadi Frank Lampard berkali-kali sering melakukan rotasi untuk bisa mengantisipasi masalah ini. Tapi yang menjadi persoalan ketika mesin untuk membangun serangan bagi Chelsea ini tidak bisa padu pada saat mereka menghadapi tim-tim yang pintar memanfaatkan sebuah counter attack. Ya, counter attack ini yang juga mematikan Chelsea pada saat mereka lawan Everton. Mereka menciptakan banyak peluang tapi kan tidak banyak juga yang on target. Ya, karena tim seperti Everton adalah yang akan menyulitkan Chelsea saat mereka mengandalkan pertahanan secara mendalam, artinya deep line of defense, dan mengharapkan bisa melakukan counter secara cepat. Wolves sebetulnya tidak melakukan hal sama seperti Everton. Karena kita tahu bahwa Wolves memiliki kualitas yang lebih baik dari materi pemain yang mengandalkan skill individualnya dan juga kolektivitas. Mayoritas pemain mereka asal Portugal di mana mereka tentu sudah memahamilah karakter satu sama lainnya. Sehingga pada saat Wolves membangun serangan mereka terlihat begitu mudah untuk memanfaatkan kelengahan dari para pemain yang berada di tim oposisi, khususnya yang berada di lini tengah atau juga di line of defense. Nah, Chelsea kita tahu di game ini juga tidak bisa atau belum bisa menurunkan Callum Hudson-Odoi dan juga Hakim Ziyech. Pulisic main dari awal, ya, artinya Kai Havertz turun sedikit ke tengah, ya, main di tengah. Mason Mount, Kante, kemudian Giroud lagi sebagai target man, di belakang kita lihat sama saja ini yang diandalkan. Oke, Wolves kita lihat memang yang menakutkan adalah Silva, Podence dan juga Neto. Ini pemain yang mengandalkan kecepatan, skill dan juga kemampuan untuk berpikir secara cerdas. Ya, secara cerdas artinya apa? Mereka tahu bola ini harus diumpan ke sektor sebelah mana, di mana yang diharapkan itu adalah sektor yang akan menyulitkan para pemain dari tim lawan. Dan itu yang terjadi di game ini, teman-teman. Memang secara permainan Chelsea mendominasi dari lagi-lagi ball possession karena mereka terus-menerus coba untuk membangun serangan. Tapi serangan yang mereka bangun ini sama sekali tidak bisa dibangun secara rapi. Apalagi kita lihat bahwa peran Kai Havertz di lini tengah ini sama sekali tidak berkembang. Havertz atau Havertz ya. Oke, Kai Havertz. Timo Werner. Ya, awalnya saya melihat bahwa Werner ini dimainkan di kanan, tapi kemudian ia di-shift lagi di kiri. Ya, karena selama ini ia terus diplot di wing sebelah kiri. Pulisic yang kita tahu biasanya bermain di kiri dimainkan di kanan. Akhirnya itu tidak berkembang sepanjang jalannya pertandingan, kecuali peran dari Werner yang memang sudah terbiasa ia bermain di kiri. Seharusnya memang dari awal Werner ini bermain sebagai target man, karena kita tahu kan banyak pemain Chelsea yang mengalami cedera seperti Ziyech, Hudson-Odoi dan juga Pulisic sebelumnya. Ketika tim memiliki materi pemain yang mengandalkan teknik tinggi, tentu mereka perlu membangun serangan ini secara rapi dan perlahan-lahan. Jika terburu-buru, coba teman-teman perhatikan, pasti nih passing-passing mereka akan terpotong di lini tengah. Itu yang saya perhatikan di game Chelsea lawan Wolves. Terkesan terburu-buru mereka coba membangun serangan. Dan saya tidak melihat peran seperti Chilwell dan juga James frontal seperti di game-game lainnya untuk melakukan serangan. Dan saya kira ini bagus saja. Mungkin juga instruksi dari Lampard agar memang dua fullback ini tidak selalu maju untuk mendukung serangan. Karena ya itu dia akan bahayanya Wolves, bahwa mereka begitu pintar untuk memanfaatkan kelengahan dari tim oposisi di defense pada saat mereka nantinya bisa merancang sebuah counter. Dan kita tahu bahwa beberapa peluang yang diperoleh oleh Chelsea di babak pertama itu adalah dari corner.
Giroud hampir mencetak gol, kemudian juga Zuma terkena tiang ya atau mistar gawang. Jadi memang Chelsea sulit berkembang di babak pertama untuk bisa merancang sebuah serangan. Jadi di sana kita melihat bahwa para pemain Wolves ini melakukan man marking mulai dari lini tengah. Menyebabkan juga para pemain Chelsea yang berada di tengah seperti tadi saya sebut Havertz dan juga Mason Mount tidak bisa berkembang dari peran mereka untuk membantu serangan. Padahal ketika dua penyerang sayap ini tampak stuck, itu yang saya lihat di babak pertama, ya tentu yang diharapkan dari tengah ini ikut support, tapi support itu tidak tampak. Dan lagi-lagi yang saya perhatikan bahwa ketika Silva dan juga Zuma berhadapan one on one dengan para pemain tim lawan, selalu saja tercipta kepanikan. Tapi ternyata Chelsea yang bisa unggul terlebih dahulu, peran Werner luar biasa di game ini yang mengalihkan perhatian para pemain Wolves, memberikan umpan kepada Chilwell, good cross by Chilwell. Chilwell ini juga selalu saya jelaskan bahwa adalah pemain yang bisa diandalkan juga untuk memberikan crossing, good goal by Giroud, dan tentu itu adalah start yang ideal bagi Chelsea. Tapi ya disinilah yang saya melihat ya bahwa pelapis bagi Chelsea di lini tengah ini tidak ada. Memang ada Kante, tapi beda Kante ketika ditemani oleh Jorginho atau juga ditemani oleh Kovacic. Tampak ada bantuan juga yang diberikan ke Kante. Tapi Havertz ya hilang ini perannya. Tidak terlihat juga ia bisa membantu serangan, tidak terlihat juga ia bisa kembali ke posisinya di tengah untuk membantu Kante atau juga pemain lainnya seperti Mount. Yang Mount tidak bisa juga dipaksakan untuk naik turun karena ia juga fokus untuk membangun serangan. Dan gol pertama dari Wolves juga bisa dicetak karena jeniusnya Podence. Saya memang melihat pemain ini luar biasa penampilannya. Ia sangat berpengaruh dalam membangun proses serangan juga pada saat memang ia mencoba untuk menciptakan peluang. Dan kita lihat bagaimana ia bisa mengecoh Chilwell dan juga James dan mencetak gol dengan tendangan yang keras. Ya tentu Chelsea coba untuk mencetak gol kemenangan ya, untuk meraih kemenangan. Kovacic akhirnya masuk. Ketika Kovacic masuk, saya melihat ada sedikit improvement ya, ada sedikit kemajuan dalam usaha para pemain Chelsea membangun serangan. Tapi lagi-lagi ketika para pemain Chelsea terlalu banyak menguasai bola di lini pertahanan dari Wolves dan tidak bisa memanfaatkan penguasaan bola tersebut untuk menciptakan peluang, bahkan ada beberapa passing mereka yang bisa dipotong oleh para pemain Wolves. Beberapa counter attack kita tahu dirancang oleh para pemain Wolves. Salah satunya juga kita lihat yang penalti yang sebetulnya wasit sudah memberikan, tapi ketika VAR check and review dinyatakan bahwa itu bukan penalti. Ya, saya juga tidak jelas tuh. Kalau saya melihat sih James hanya menyentuh sedikit saja kaki dari Neto ya yang terjatuh. Dan memang para pemain Wolves kecewa, tapi kita melihat bahwa mereka tetap konsisten untuk disiplin di lini pertahanan dan terus membangun serangan melalui counter. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kemenangan dari Neto. Dan teman-teman perhatikan lagi, passing diberikan ke Neto itu dari lini tengah, langsung pada saat Neto melakukan pergerakan akhirnya bisa berhadapan dengan Zuma dan ia bisa melakukan finishing yang sempurna. Jadi disinilah kita melihat bahwa kesalahan dari para pemain Chelsea dimanfaatkan oleh para pemain Wolves. Kesalahannya seperti apa? Ketika tidak menempatkan pemain-pemain di lini tengah untuk mengantisipasi counter yang bisa saja dibangun oleh para pemain Wolves. Jadi ini memang adalah sebuah resiko yang tampaknya mulai diambil oleh Frank Lampard mulai dari game lawan Everton. Ketika saya sudah jelaskan bahwa Chelsea kembali bermain menyerang murni. Ya, murni menyerang. Nah, ini berbeda lagi nih dengan Chelsea yang kita melihat sebetulnya sudah dibenahi oleh Lampard dengan juga mempertahankan rapatnya lini pertahanan. Tapi ketika mereka komit terlalu banyak pemain ke depan, tanpa juga ada pemain di lini tengah yang bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan, Chelsea akan terus-menerus mengalami hal yang serupa seperti yang mereka alami lawan Everton dan juga lawan Wolves. Jadi ini sekarang menjadi lagi ujian bagi Frank Lampard. Oke, tentu alasannya adalah ada beberapa pemain di lini depan yang tidak fit, tidak bisa tampil. Havertz lagi-lagi nih akan dikatakan belum adaptasi. Saya kira enggak, ini sudah terlalu lama. Werner sayang ia bermain di kiri karena memang ada pemain lain yang belum bisa bermain di salah satu sektor penyerang sayap. Masih menunggu Ziyech, ya kan, sebelumnya Pulisic yang cedera. Nah, tinggal di tengah saja nih. Ya memang tetap saja ada kesulitan bagi Silva pada saat ia one on one. Tapi saya kira jika di tengah nih sudah ada proteksi, nah itu akan memungkinkan Chelsea untuk kembali solid seperti yang mereka tunjukkan beberapa waktu yang lalu di lini pertahanan. Ya, saya tetap yakin bahwa Chelsea akan lagi bersaing di papan atas sooner or later. Kita tunggu progres dari Chelsea selanjutnya di game mereka selanjutnya.
Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton. Silakan counter analisa, silakan berikan komen-komen yang bijak dan positif, dan jangan lupa tekan tanda like. No hate, only football. Salam sepak bola.